Selamat malam Bapak. Selamat malam, Oke. Ini dengan Bapak siapa? Francis Kusnati. Fransiskus Nati yang dipanggil Bapak Frans. Iya, Asal dari Golulada, iya, Kecamatan Detsoko. Bapak ini salah satu orang yang pembeli kemiri dan dia sangat merasakan dampaknya. Mungkin kita dengar langsung saja dari Bapak apa yang Bapak rasakan dengan situasi saat ini, situasi virus corona, apakah berpengaruh terhadap bisnisnya Bapak? iya. Kalau sekarang ini cukup pengaruh sekali. Karena dulu sebelum corona itu berarti kami lain. Sekarang sudah turun jauh sekali. Dulu harganya sampai dengan 20, 22, 25. Tapi sekarang sudah jatuh sampai dengan 15 saja. Oke. Artinya turun begitu. Kalau Kami petani banyak mengeluh. Tapi kalau hasil beliannya Bapak ini untuk saat ini berapa kilo dalam satu pasar? Ya, kalau pengalaman tanggal 22 ini saya 120 kilo saja hari ini. Iya. Dengan harga 15.000. Dengan harganya 15. Oke. Sebelumnya itu yang harga berapa? Sebelumnya itu harganya sampai dengan 22, 25. Oke, 25. Bisa mendapatkan berapa kilo biasanya? Ada yang sampai dengan 500 sampai dengan 700. Setengah ton lebih ya Bapak? Iya. Biasanya. Untuk saat ini Bapak mengalami penurunan Iya. dari pembelian itu karena masyarakat sudah mulai sedikit perhatian terhadap kemiri itu sedikit menurun karena harganya juga menurun. Iya. Oke, untuk saat ini di masyarakat Desa Golulada ini juga ada hadir salah satu tokoh muda itu yang sering ikut terlibat dalam segala aktivitas di desa dan dia sangat merasakan bahwa ada dampak sesungguhnya bagi keluarganya ketika virus corona ini. Bapak tahu tentang virus corona ya? Mengerti ya? Oke. Dan menurut Bapak ini apa saja yang menjadi dampak buat kehidupan keluarga yang ada di Golulada? Baik, terima kasih. Kalau dampak yang kami rasakan untuk sementara, untungnya kita NTT ini belum benang merah, belum zona merah, sehingga terasanya masih sedikit. Tapi yang kita rasakan oleh keluarga, lebih khusus kami dalam sini, kami anggotanya ada 6 orang, sedangkan kami sangat merasakan berkaitan dengan pangan, lebih khusus beras. Kalau sebelumnya kami bisa makan dalam satu minggu itu dengan 20 kilo atau 25 kilo, sedangkan saat ini kami hanya dengan 10 kilo. Itu kami merasakan kesulitan sekali. Satu minggu bisa dengan 10 kilo ya? Dengan jumlah anggota keluarganya 6 orang. Oke. Dan ini untuk 2-3 ke depan ini, 2-3 bulan ke depan ini persiapan yang Bapak lakukan apa saja? Ya, kami untuk Desa Golulada memang sangat kesulitan karena kami bukan daerah persawahan. Kami ini daerah perkebunan. Kalau seandainya stok beras ini tidak ada, maka kesulitan sekali untuk mendapatkan makan. Lebih khusus beras ini memang agak sulit. Ya. Ini menurut Bapak apakah ini perlu intervensi dari pemerintah setempat atau bagaimana ini? Iya, pikiran kami saja kalau seandainya COVID ini semakin berkembang, maka pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan maupun kabupaten untuk segera mengambil alih. Karena memang kalau daerah-daerah macam kalau persawahan mungkin tidak ragu, tapi kalau daerah perkebunan ini wajib harus ada memberikan bantuan untuk masyarakat desa. Karena memang kebutuhan makan ini lebih penting daripada yang lain, daripada segalanya. Ya, untuk stok di Desa Golulada saat ini apa saja yang sudah Kalau stok makanan, kalau pangan lokal kami tidak ragu karena memang kami ada. Walaupun 1 bulan kami masih bisa siap. ubi Tapi ubi kayu, kayu, ubi jalar dengan yang lain-lain, pokoknya pangan lokal. Tapi kalau berkaitan dengan beras ini nih, itu ya. beras jagung itu memang kesulitan sekali. Oke. Bagi kami. Ya, ini ada juga di sebelah saya ini ada hadir juga Bapak
KUR, staf desa, dan ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa terhadap situasi yang dialami oleh masyarakat setempat terkait dengan virus corona ini apa saja? Jadi baik, terima kasih. Selama ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa itu masih sebatas pembentukan tim relawan. Tapi kami di desa mengalami kendala, yaitu belum ada dana untuk pengadaan obat-obatan itu. Terus tim relawan itu kami sudah dibentuk, tetapi kegiatannya itu tuh belum dimulai. Sementara kami masih berupaya untuk pengadaan obat-obat untuk melakukan penyemprotan. Nah, dengan pengadaan bantuan masker untuk seluruh warga masyarakat desa. Oke. Kalau seandainya timnya sudah, tim itu termasuk siapa-siapa saja yang ada di dalam itu? Tim itu dibentuk semua perangkat kepala desa dan perangkat desa, terus tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh muda, ketua BPD dan anggota, pendamping desa dan pendamping lokal dari LSM Tananua, bidan desa, pokoknya semua yang Tua-tua berhubungan adat. dengan tua-tua adat itu semua terlibat dalam tim relawan. Yang sudah dilakukan saat ini untuk membatasi ruang gerak masyarakat, kemudian membatasi orang yang dari luar masuk, apa yang sudah dilakukan oleh tim itu? Kemarin sudah dilakukan semacam sosialisasi dalam bentuk pengumuman bahwa masyarakat yang berasal dari luar daerah walaupun orang Gololada itu dilarang untuk pulang. Terus yang kedua, bagi masyarakat yang terlanjur pulang diwajibkan untuk di karantina atau diisolasi. Yang dilakukan bisa di rumah sendiri atau mungkin dilakukan di tingkat kabupaten. Oke. Untuk saat ini masyarakat yang dari luar desa Gololada kemudian ataupun dari luar pulau itu adakah yang masuk ke Gololada saat ini? Kemarin beberapa minggu yang lalu ada, tapi itu 2 orang anak-anak yang baru habis praktek dari Bali, terus 1 orang dari Palembang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sana, terus dengan 1 siswa semenari dari Sumba. Nah, tapi mereka ini sudah lewat masa karantinanya. Oke. Berarti 4 orang ya 4 yang orang. datang dari yang paling jauh dari Kalimantan. Palembang. Oh, dari Palembang. Oke. Dari Sumatera. Dan itu sudah bebas dari selama 14 hari bebas. masa karantina. Masa karantina ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Terkait dengan itu semua, apa menurut Bapak dalam proses ini yang dilakukan oleh masyarakat setempat ini, bagaimana membatasi mereka untuk keluar masuk desa sesungguhnya? Apakah sudah pernah membatasi mereka atau belum? Dengan cara apa dan sudah dilakukan atau belum? Selama ini memang mereka tuh tidak pernah keluar desa. Ya. Semata-mata mereka berada dalam wilayah desa Gololada saja. Oke. Kalau dari tua adat apa yang sudah mereka lakukan? Beberapa waktu yang lalu, 1 minggu lalu sudah dilakukan upacara adat semacam tolak bala yang sudah dilakukan oleh Musalaki, semacam kalau istilah di desa Gololada istilahnya turinua. Nah, itu sudah dilakukan oleh tua-tua adat dan masyarakat dilarang untuk tidak berpergian selama 2 hari
Selama 2 hari itu masyarakat berada dalam rumah masing-masing dan tidak melakukan kegiatan. Oke. Terus dan melarang orang-orang yang dari luar untuk masuk ke wilayah desa Gululada. Oke, siap. Terima kasih untuk Bapak yang mewakili pemerintahan desa, dan ini staf desa yang lagi aktif saat ini. Dan di sebelah saya itu, di depan saya ini ada Mama. Mama mbeo, corona, kau beo tiwa. virus corona. Mama mbeo, bebo. Artinya Mama pernah lele. Virus Kau ini. pernah lele tiwa virus. Mama ya Uma pasti sudah ada persiapan ubi kaju, muku dan beras. Latu. Mang pu kaju muku ni ada ari ba. Zaman iba. Utak tidak sampai dia mengenai anak terleba besi. Bala. Ya, untuk saat ini masyarakat Desa Gululada ini lagi dalam kondisi persiapan menghadapi corona, dan mereka sangat siap untuk terkhususnya untuk menghadapi situasi-situasi yang datang dari luar. Tetapi untuk situasi dari dalam seperti persediaan pangan lokal itu seperti ubi kayu, rose, talas, ubi jalar, itu pisang itu cukup. Tetapi yang menjadi persoalan sesungguhnya adalah beras. Beras ini yang kemudian mereka harus pergi beli di pasar, dan kebutuhan mereka dengan bahan-bahan yang saat ini sedang naik, sembakonya sedang harganya naik, sedangkan kemirinya komoditi petaninya turun, mereka mengalami sebuah kesulitan untuk mendapatkan itu. Dan sangat diharapkan bantuan kita semua, kerjasama kita semua untuk menjaga situasi ini supaya corona tidak sampai ke Gululada. Dan saat ini kami berada di Gululada, dan selamat malam untuk kita semua. Salam untuk berperang bersama masyarakat melawan corona. Selamat malam.